Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat datang kembali di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Selamat buat timnas karena sudah berhasil lolos ke final AFF Suzuki Cup 2020. Wih. Nah, dan hari ini spesial ya. Biasanya gue kedatangan Papi Ropan, ada Coach Justin, ada Bung Harpa, circle bola ya. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan seorang entah pakar bola, pakar menganalisa, pakar Scott Talent atau apa. Kita sudah bersama dengan Bung Dirman. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bung Dirman? Baik, sehat. Alhamdulillah. Indonesia semakin tersenyum. Lihatnya ke sini. Lihatnya ke sini. Oke. Maksudnya itu ya. Ya kan itu kan siaran ulang. Jadi kita lagi nonton siaran ulang Indonesia Malaysia ya. Skor 4-1. Pokoknya kita Indonesia banget. Indonesia banget. Tapi biasanya Afif, saya pakai baju timnas kalau lagi siaran bahas timnas. Sekarang pakai baju PSSI aja. Nah, ini PSSI bukan kenapa-napa karena punya temen orang PSSI. Nah, jadi sebelum kita membahas Indonesia Singapura skor 4-2, sebelumnya gue ngepost tentang peluang Indonesia di menit 90 yang gagal. Itu sama bokap gue, Bung Dirman ya, bokap gue Bung Dirman. Terus rame tuh, ada yang bilang, wah seru banget Pip, lo sama bapak lo bisa teriak-teriakan nonton bola. Sedangkan gue ketika teriak diomelin, gitu kan. Ketika misu-misu pokoknya disuruh diem gitu kan. Wah ternyata seru, banyak yang suka nih Pak, sama bapak nih Pak. Baik, hebat, luar biasa. Oke, kita langsung ke pertandingan skor 4-2. Padahal sempat unggul terlebih dahulu. Yang golin siapa duluan sih? Indonesia betul 1-0 golin duluan. Iya. Oh iya, Ezra Lilian golin. Betul. Terus dibalas 1-1, malah 2-1. Malah 2-1 ketinggalan Indonesia. Nah, padahal pas 1-1 itu kartu merah tuh. Ya kan, pemain Singapura. Betul. Nah, terus akhirnya kebobolan Indonesia lewat free kick yang wah kayaknya bener tuh, kalau komentator bilang tuh kiper jago pun, kiper Neuer pun susah tuh, bolanya lagi bagus banget. Bola luar biasa itu, bola susah dijangkau. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kira-kira kekurangan Indonesia tuh apa? Untuk sedikit lagi kan udah final lah ya, kira-kira lawan Thailand. Kira-kira apa yang salah dari Indonesia nih? Yang nggak jalan atau ada yang kurang dari Indonesia tuh menurut Bung Dirman sendiri? Menurut saya teknis permainan sudah cukup ya. Iya, pelatih juga terima kasih banyak. Cara memberikan input kepada pemain luar biasa. Cuman mental tanding di lapangan terkadang kalau memang sudah tertekan, dia depresi, akhirnya panik begitu, sehingga tidak kontrol, mau buang bola sejauh mungkin, katanya cepat ciplak di musuh. Kesempatan itulah yang kadang-kadang paniknya. Kedua, kalau sudah ada ketinggalan apa dan sebagainya, itu emosinya muncul, itu orang Indonesia itu muncul, sehingga hilang permainan, yang ada cuma main kotor. Yang terbukti bahwa berapa kartu pelanggaran itu kan, yang pelanggaran yang kurang bermutu itu sebetulnya nggak perlu dilakukan karena tidak membahayakan posisi. Bagus sekali. Nah, kan kalau misalkan sering tuh emang kayak ada pelanggaran-pelanggaran yang harusnya nggak perlu, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, walaupun kadang malah kayak ngerusak momen Indonesia waktu saat ketinggalan 2-1 kan, saat mau ngejar malah kayak ada yang iseng-iseng jahil tapi malah kelihatan, malah itu tuh yang kadang memang harus dikurangin. Harus dikurangin. Itu yang menyangkut tadi mental tanding Indonesia, bahwa sedikit kurang disiplinnya di situ, mengedepankan emosinya juga gitu. Jadi itu sangat menurut perhatian buat tim Indonesia, karena sering kali kehilangan momen itu, mental tertekan, akhirnya panik, mental nafsu untuk pembalasan tetapi kurang kontrol, sehingga mengalami tekanan-tekanan yang
kurang, mestinya jangan dilakukan. Oh iya benar. Okay? Setuju. Nah, kalau ini mungkin pas skor 2 sama ketika habis golin si siapa ya? Anhar. Kok Anhar sih? Lupa namanya malah. Ya kan ketika habis golin itu kan langsung dibalas sama penalti. Nah, mungkin tuh ketika si penalti Singapura nggak gol, itu kayak jadi kick balik semangat lagi ya buat Indonesia ya. Nah, buat kiper Nadeo juga kredit yang betul. cukup bagus. Itu ada pengaruh gak tuh ke mental tuh ketika save melakukan penyelamatan penalti dan akhirnya perpanjangan waktu, setelah itu langsung kayak unggul gol-gol rejeki mungkin ya itu. Ya dibilang gol rejeki itu bener-bener rejeki lah. Alhamdulillah Indonesia. Tapi terima kasih banyak sama penjaga gawang kita, kiper Indonesia luar biasa, penalti yang bisa ditepis sehingga tidak gol, yang akhirnya bisa membuat mental bangkit lagi. Itulah segi mental bangkit, mental emosi, mental ini kurang stabil. Iya. Kalau menstabilkan itu sehingga kontrol juga kepada fisik nantinya. Nah, kalau kita lihat tuh ada fullback di kanan dan kiri, ada Asnawi dan Arhan yang entah kadang-kadang naik turun itu kan staminanya tuh udah lumayan. Kira-kira harus seperti itu fisiknya, atau karena ada beberapa pemain yang kayaknya kalau udah 70 menit udah mulai kelihatan habis staminanya itu. Nah, ini akan jadi permasalahan yang sangat signifikan nggak buat nanti lawan Thailand nih. Apalagi, harus kayak gimana nih? Ya, masalah fisik. Apalagi nanti Thailand ya, yang fisik sangat kuat. Terus udah nomor 1 lah ya di Tenggara fisik udah lumayan. Kemudian teknis juga agak lumayan kayak gitu. Makanya Indonesia perlu dibenahi, yaitu tadi bahwa fisik harus ditempa dengan bagus. Apabila nanti tadi habis agak kelelahan, mudah-mudahan ada istirahat cukup untuk menghadapi Thailand nanti. Tapi udah cukup bagus sih. Mungkin permasalahannya cuma dikit tuh, ketika diserang jangan terlalu panik, karena beberapa clearan area gitu yang malah musuh dapat, kayak lawan Malaysia dapat kebobolan, lawan tadi dapat kebobolan. Itu mungkin hal-hal kecil yang harus diperhatikan, harus sudah diperbaiki gitu kan. Dan kalau secara permainan, gimana nih rotasi yang diubah sama Sintayong? Sintayong, iya. Oke, perubahan permainan dari Sintayong, arahan-arahan dari Sintayong, pemain-pemain Indonesia udah cukup maju, sangat bagus ya. Teknis, kalau memang fisik memadai, udah ala Eropa itu. Karena Sintayong kan pernah ngalahin Jerman waktu dia masih di Korea. Nah, itulah. Jerman aja juara dunia dikalahin. Jerman itu ya kan. Nah, sekarang melatih di Indonesia. Bisa Indonesia ngalahin Jerman. Begitu. Ya, makanya nggak usah mikirin posisi lagi kita memenangkan AFF ini. Iya, ini udah pasti nanti Indonesia tuh final ya kan, dengan sistem nanti Sintayong akan menerapkan teknis-teknis lain menghadapi Thailand yang luar biasa. Nah, akhirnya bisa tembus juara 1. Udah nggak usah mikirin itu. AFF nggak usah pikirin lagi. Pikirin gimana caranya lolos Piala Dunia ya. Bisa masuk ikut ke Piala Dunia. Iya. Indonesia baru kelihatan majunya itu di situ bola. Jangan sekitar wadah itu aja. Masih mikirin RT gitu ya, orang udah mikirin orang udah pada negara lain. Iya. Maju Indonesia. Alhamdulillah tadi. Tapi setuju gak kalau tadi tuh pertandingan terseru ya. Kalau terbaik belum pasti kali ya. Tapi kalau seru gak tadi tuh lawan Singapura? Seru sekali. Kartu merah ada 3, kartu kuning ada berapa itu? Nah, ada gol-gol kontroversi. Ada, ya itu mungkin ya serunya sepak bola Asia dan bedanya dan Eropa ya. Bisa aja. Iya, bisa aja. Bung Apip itu ya supaya menggali potensi saya untuk mengomentari hal ini. Kenapa sampai 9 pemain itu, kenapa ya? Karena serunya seharusnya, kerasnya permainan gitu, dan gol-golnya ada juga yang gol-gol indah mengejutkan dan menjengkelkan, kan detik-detik terakhir 1 menit. Ya kan, untuk babak pertama kok bisa gol. Pelanggaran.
Kira-kira kalau Thailand nanti akan melakukan apa ya, ball position, serangan bertubi-tubi, kira-kira apa nih yang harus dilakukan sama Indonesia, terutama di lini belakang? Harus ada apa nih, pagar-pagar yang beton-beton atau harus ada apa itu? Ya, terutama pada babak kedua ya. Untuk babak pertama masih bagus. Untuk babak kedua mungkin Lengah harus pasang pagar betis, harus pasang pondasi beton supaya tidak tembus sama Thailand. Dikasih pagar-pagar apa gitu? Pagar dari Banten. Pagar Banten nih. Biar goib gak masuk. Goib jadi pada peng. Lagi. Tapi ya udah. Kita lihat nanti lawan Thailand. Ya lawan Thailand. Siapa aja lawannya kita sikat dah ya. Ini lagi momennya bagus Indonesia. Tapi tadi kan belum dikonfirmasi itu bahwa sekarang Apip nih sedang bersama siapa nih, pakar apa nih kan? Kalau Apip kan pakar bola, jadi Bung Dirman nih pakar apa sebenarnya? Ya, perkenalkan malam ini saya sebagai pakar burung. Pakar burung, pecinta olahraga. Karena dulu dari muda saya olahragawan, pemain bola voli yang luar biasa. Oke. Pakar burung murai Pakar batu. burung murai batu tuh udah mulai tayang di YouTube Apip ya. Mantap. Tadi saya juara 2. Juara 2. Ya, jadi kalau ada Pastol nanti Ganas. Pastol Ganas. Nanti akan tayang di YouTube Apip, bakal diupload kalau kita gantang ya. Kita kasih tahu cara setting burung murai. Kita kasih tahu perawatan burung, pilih burung ya kan, dari misalnya dari tahap-tahap gantangan, dari settingan harian, mau berangkat sampai di sana, mau gantang sampai turun gantang itu nanti boleh nanti kita share-share soal itu. Asik. Terima kasih sudah menonton Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Dirman. Terima kasih, sama-sama. Oke, Bung Habib.